Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 2B di 3 akuntansi yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Wela Oktavianda. Saya Melisa Mediana. Saya Rahilda Syojana. Saya Yudika Putri Landari. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep akuntansi biaya kontemporer, di mana di video kali ini kami akan membahas beberapa objek gerapan. Yang pertama yaitu konsep biaya per unit, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional, activity based costing, just in time, target costing, kaizen costing, dan standar costing. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di video ini kita akan membahas materi mengenai target costing, kaizen costing, dan standar costing. Pada materi ini kita memiliki 7 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian standar costing, yang kedua kegunaan standar costing, yang ketiga hubungan antara standar costing dan anggaran, yang keempat penentuan jenis-jenis standar, yang kelima konsep target costing, yang keenam konsep kaizen costing, dan yang ketujuh perbedaan target costing, kaizen costing, dan standar costing. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian dari standar costing. Standar costing atau biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka atau sebelum produksi yang merupakan sejumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Biaya standar menyatakan beberapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat diterima tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Biaya standar ditentukan secara ilmiah dengan menggunakan studi waktu dan estimasi rencana teknik. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu kegunaan atau manfaat standar costing. Ada beberapa manfaat dari standar costing. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran. Perusahaan tidak perlu lagi membuat buku pembantu persediaan, baik bahan baku maupun barang jadi. Yang kedua yaitu pengendalian biaya. Biaya standar dapat digunakan sebagai pengendalian biaya. Yang ketiga, sebagai dasar perbandingan untuk melihat selisih antara aktual dan standar. Yang keempat, sebagai dasar untuk menilai kinerja suatu bagian berdasarkan kemampuan bagian tersebut mencapai standar yang ditetapkan. Yang kelima, untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar bekerja lebih baik. Jenis-jenis standar. Yang pertama, standar saat ini atau current standard. Ditetapkan untuk jangka pendek tertentu atau biasanya 1 tahun. Standar saat ini, standar yang paling memadai. Yang kedua, standar ideal atau ideal standard. Ditetapkan dengan asumsi tingkat efisiensi yang tinggi, standar ideal ini kurang realistis dan sulit untuk dicapai. Yang ketiga, standar dasar atau basic standard. Ditetapkan untuk periode yang tidak terbatas atau standar jangka panjang. Standar dasar ini tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja dan acuan efisiensi. Yang keempat, standar normal atau normal standard. Ditetapkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perubahan di masa yang akan datang, atau satu siklus operasi perusahaan. Standar normal ini sulit digunakan untuk mengendalikan biaya. Selanjutnya, hubungan standar costing dengan anggaran. Standar costing merupakan dasar dalam penyusunan anggaran produksi. Biaya standar yang ditetapkan digunakan untuk memprediksi biaya produksi untuk periode mendatang. Analisis penyimpangan biaya yang dihasilkan dari perbandingan antara biaya aktual dengan biaya standar digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja dan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Anggaran produksi yang telah disusun berdasarkan standar biaya digunakan sebagai tolak ukur dalam pengendalian biaya produksi. Penyimpangan biaya
dibandingkan dengan anggaran untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Pengertian target costing. Biaya target adalah biaya yang ditentukan, yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan target harga dikurang target laba. Tujuan target costing. Yang pertama yaitu memastikan profitabilitas. Dengan menentukan biaya produksi yang sejalan dengan harga jual yang diinginkan, perusahaan dapat memastikan margin keuntungan yang diinginkan. Yang kedua yaitu inovasi produk. Target costing mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk mengurangi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang ketiga yaitu fokus pada pelanggan. Dengan memahami harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan, perusahaan dapat menyesuaikan fitur dan kualitas produk agar sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Selanjutnya yaitu proses target costing. Yang pertama yaitu penentuan harga jual. Penetapan harga jual berdasarkan analisis pasar, persaingan, dan nilai yang dirasakan pelanggan. Yang kedua yaitu penentuan profit margin. Penetapan tingkat profitabilitas yang diinginkan. Yang ketiga yaitu perhitungan biaya target. Menghitung biaya produksi yang diizinkan untuk mencapai target profit margin. Selanjutnya yaitu rekayasa nilai. Proses mencari cara untuk mencapai biaya target melalui perbaikan desain produk, pemilihan bahan baku yang lebih efisien, atau pengurangan biaya produksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kaizen costing. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen costing pada tahap proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan Kaizen costing. Kaizen costing dapat digunakan dalam dua hal. Yang pertama yaitu jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah memproduksi produk baru selama beberapa bulan. Dan yang kedua yaitu menggunakan Kaizen costing secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan berkesinambungan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Nah, target costing yang pertama yaitu ia fokus pada penentuan biaya produk sejak tahap perencanaan. Dan yang kedua yaitu jangka panjang dan dikurangi pada tahap perencanaan. Selanjutnya yaitu Kaizen costing. Yang pertama yaitu pengurangan biaya secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu jangka panjang dan dikurangi pada tahap produksi. Selanjutnya yaitu standar costing, yaitu ia fokus pada pengendalian biaya aktual dengan standar dan jangka pendek dan dikurangi pada tahap produksi. Terima kasih telah menyaksikan.